Selasa siang, Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada menggelar unjuk rasa bertajuk Kampus Jaga Reformasi Tolak Dui Fungsi. Mereka menuntut pemerintah dan DPR segera membatalkan revisi Undang-Undang TNI. Mereka menilai proses pembahasan RUU TNI tidak transparan, terburu-buru dan mengabaikan suara publik, serta merupakan kejahatan konstitusi. Mereka juga meminta pemerintah dan DPR untuk menjunjung tinggi konstitusi dan tidak mengkhianati agenda reformasi. Mana inti dari tuntutan itu adalah pertama tolak revisi UU TNI, ya, terus kemudian yang kedua adalah kembalikan fungsi TNI, ya, kembali tidak menjadi sipil, terus kemudian yang ketiga adalah reformasi sendiri di tubuh TNI. Jika ini memang di TNI sendiri merasa bisa mengurus yang lain, itu kita tolak, itu urusi saja TNI sendiri. Lalu kemudian mengajak insan-insan baik akademi maupun masyarakat sipil untuk kembali menjaga agenda reformasi yang 20 lebih tahun lalu kita laksanakan. Sebelumnya pada Senin, mahasiswa di Kota Makassar juga berunjuk rasa menolak revisi Undang-Undang TNI. Para demonstran menilai pembahasan revisi Undang-Undang TNI tidak transparan dan ditenggarai tidak berpihak pada rakyat sipil. Apalagi rapat pembahasan RUU TNI yang dilakukan Panitia Kerja Komisi 1 DPR dan pemerintah pada Jumat dan Sabtu kemarin digelar di salah satu hotel mewah di Jakarta. Pada awal tahun 2025, revisi Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI kembali diajukan. Ada dua pasal yang menarik perhatian, yaitu pasal 47 tentang pelibatan prajurit aktif dalam kementerian dan lembaga sipil, serta pasal 53 tentang batas usia pensiun. Di pasal 47, usulan pemerintah menyebutkan prajurit aktif bisa bertugas di sebanyak 15 lembaga atau kementerian sipil dari sebelumnya hanya 10. Frasa prajurit bisa menempati kementerian dan lembaga lain sesuai kebutuhan sudah dihilangkan. Ditegaskan pula, di luar 15 lembaga kementerian yang tercantum, maka prajurit harus pensiun terlebih dahulu. Tetapi, reposisi ayat mendapat kritikan. Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang yang lama menyebutkan, prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri. Penempatan frasa ini di ayat pertama dianggap sebagai penegasan terhadap supremasi sipil. Namun hal itu diubah ke ayat 2. Karena itu, pasal-pasal yang kami bahas tadi harus diarahkan untuk memastikan tegaknya supremasi sipil, tegaknya negara hukum, tegaknya tentara yang profesional, tentara yang modern, dan juga supremasi sipil. Pasal lainnya adalah mengenai batas usia pensiun. Pada batas usia pensiun kali ini diatur secara berbeda, tiap jenjang kepangkatan terutama pada perwira tinggi. Perpanjangan usia pensiun ini dikhawatirkan akan membuat mandeknya roda organisasi yang menyebabkan terjadinya kembali perwira non-job. Apalagi saat ini ada sekitar 450 perwira dari kolonel hingga bintang 2 yang belum mendapat jabatan alias non-job. Selain itu, perpanjangan usia pensiun juga akan menambah beban anggaran untuk menggaji perwira yang seharusnya sudah pensiun. Koalisi Masyarakat Sipil menilai revisi Undang-Undang TNI kali ini belum bisa menjawab tantangan pertahanan global yang nantinya harus dihadapi TNI. Misalnya, tidak mencantumkan pertahanan di ruang antariksa atau ruang siber. Di sisi lain, pakar hukum tata negara Margarito Kamis yakin RUU TNI tidak akan membuka jalan menuju supremasi militer atau militerisme. Bahwa dari sudut pandang konstitusi, dari perspektif saya, tidak ada jalan kembali ke sebut saja supremasi militer misalnya atau militerisasi. Sama sekali tidak ada. Why? Karena tatanan konstitusi kita tidak memberi jalan TNI ke arah itu. TNI hari ini TNI di Undang-Undang Dasar kita sekarang ini tidak diberi wewenang untuk mendefinisikan kebijakan-kebijakan politik fundamental. Jadi diskusi ini untuk kemudian mengajak publik untuk mengevaluasi penggunaan istilah supremasi sipil. Kalau nanti supremasi sipil ini terus-menerus dijadikan dasar dengan memberi bayang-bayang seolah-olah elemen lain di bawah sipil, maka itu sangat berbahaya. Jadi kita ingin mengajak
penggunaan koalisi sipil dengan klaim supremasi sipil untuk mengoreksi undang-undang TNI harus dihentikan. Karena itu menghadapkan elemen bangsa. Koalisi masyarakat sipil pun menyatakan RUU TNI sebaiknya tidak buru-buru diselesaikan. Jangan sampai undang-undang yang baru direvisi kemudian harus direvisi kembali agar bisa menjawab tantangan perang masa depan. Tim Liputan CNN Indonesia.